saja ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi Shalom, haleluya. Coba tengok dulu samping kiri kananmu, ada sukacita tidak di wajahnya. Haleluya. Saya percaya kita semua bersukacita pagi hari ini, amin. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh kembali datang dan beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kami masih boleh beribadah di tempat yang nyaman. Kami masih ada dalam keadaan yang baik. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa biarlah Engkau kuduskan tempat ini dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini, membebaskan setiap kami yang terikat, menyembuhkan setiap kami yang sakit, memerdekakan setiap kami Tuhan, dan menguatkan setiap kami yang lemah. Karena kami percaya bahwa di atas pujian penyembahan kami Tuhan hadir dan bertahta. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ambil alih ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, kami siap menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Mari bawa hidupmu Bapak Ibu Saudara. Mari bawa penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau melukis wajahmu sampai masa
lubuk hatiku, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir dalam lubuk hati kami, Tuhan. Dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh boleh mencerminkan kasih Tuhan, kasih yang besar itu, kasih yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami Tuhan boleh membawa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita dalam hadirat Tuhan sedang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Bagi kami Tuhan, sebagaimana Engkau sudah mengasihi kami, ajar kami untuk mengasihi sesama kami, ajar kami untuk mengasihi sekeliling kami, seperti kasih Yesus begitu mengasihi
Tuhan. Sebagaimana hatimu bagi kami, Kau ajar kami Tuhan. Kau ajar kami Tuhan Yesus. Ajarlah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarlah kami saling mengasihi.
Lihat dulu sampai kiri kananmu Bapak Ibu Saudara, ada sukacita di wajahnya, ada kasih Kristus mengalir. Haleluya, haleluya, haleluya. Coba kasih tahu sampai kiri kananmu Bapak Ibu Saudara, katakan ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Tuhan, amin. Oleh sebab itu kita harus menjadi contoh, harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan Bapak Ibu Saudara bagi sekeliling kita. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
kami mengatakan hidup kami mau menggenapi firman Tuhan Yesus. Ini seruan kami, ini janji kami kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan di dalam keseharian kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami, sebab hanya Engkaulah yang layak menerimanya. Dan sekarang tiba saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya yang datang pada hari ini, yang sakit dipulihkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini seperti yang sudah kita lihat bersama-sama, hari ini saya akan membahas satu topik, intimacy with God, berhubungan intim dengan Tuhan. Tadi ada beberapa jemaat Tuhan yang mengatakan, apa artinya itu? Oke, saya akan jelaskan. Ya, intimacy with God, ya, memiliki hubungan intim, ya, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, terkadang ya kita memilih ya untuk menjalin hubungan yang lebih dekat lagi dengan manusia. Itu sangat tidak salah. Tetapi perlu hati-hati bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan manusia. Karena pada dasarnya manusia itu ya manusia kompleks yang penuh misteri. Kita nggak tahu hari ini mereka mengatakan A, besok-besoknya mengatakan B. Ya, manusia penuh dengan drama. Ya, tidak salah kita membangun hubungan baik dengan manusia, tetapi perlu diperhatikan, perlu digarisbawahi bahwa harus hati-hati bagaimana kita membangun hubungan yang dekat dengan manusia. Nah, hari ini kita akan berpaling kepada hubungan intim dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, intimacy atau apa ya, berhubungan intim dengan Tuhan. Intimacy artinya akrab, intim, memiliki hubungan yang mesra atau melekat antara satu individu dengan individu yang lainnya. Dapat kita lihat di dalam Perjanjian Lama bagaimana hubungan yang begitu dekat antara Yonatan dan Daud. Ya, selalu diceritakan dalam khotbah menceritakan tentang sahabat yang sejati. Ya, hubungan dekat yang begitu erat Daud dan Yonatan. Ketika Daud mengalami masalah, ketika Daud ingin berperang, akan berperang, siapa yang terus ada bersama-sama dengan dia? Yonatan. Nah, itu hubungan manusia dengan manusia. Nah, di dalam perjanjian baru, pada masa perjanjian lama, tidak semua orang bisa berhubungan langsung dengan Sang Pencipta. Ya, hanya para imam, para nabi yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan itu sendiri. Ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, terjadi musibah apa? Dalam proses penyaliban, dalam proses karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dalam karya penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Gelap gulita. Habis gelap gulita terjadi apa? Gempa. Ya, tirai bait Allah terbelah dua. Ruang kudus dengan ruang maha kudus terbelah. Ya, itu saya baca-baca itu bait Allah itu sangat besar ya. Tetapi ketika dalam proses karya penebusan pada masa Tuhan Yesus terbelah, jadi tidak ada lagi batas antara manusia dengan Tuhan. Ya, di dalam perjanjian lama ada batasnya. Tidak semua orang bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Tetapi sekarang kita hidup di dalam kasih karunia, Tuhan Yesus mematahkan semuanya dan siapapun boleh datang berhubungan langsung dengan Dia. Tetapi ya, ironisnya tidak semua kita memiliki kerinduan untuk berhubungan intim dengan Tuhan.
Benar atau salah? Tidak semua orang Kristen memiliki kerinduan untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, waktu saya masih SMA, saya kan dulu gereja di gereja Protestan ya, yang aliran seperti GPIB, GKI, ya tidak ada pujian penyembahan, tepuk tangan pun nggak ada, ya. Jadi kalau saya dulu saya itu paling bagaimana ya, paling risih dengan orang-orang karismatik. Saya bilang, ini apa ini? Ini apa ini? Maksudnya apa sih? Tetapi saya keluar dari kebiasaan ibadah saya yang begitu monoton. Saya mulai merasakan hadirat Tuhan, dan itu yang saya rasakan pertama itu waktu di Mangga 2. Ya, pertama kali saya masuk dalam aliran karismatik, hidup saya diubahkan. Ya, yang dulunya saya sangat risih dengan pujian, penyembahan, tepuk tangan segala macam, tetapi ada maksud Tuhan. Tuhan mengubahkan pola penyembahan saya, pola ibadah saya yang dulunya monoton, tidak merasakan apa-apa, ya sekedar ikut liturgi gereja. Tetapi sekarang Tuhan mengubahkan saya. Ada hadirat Tuhan, ya, rasa gemetar, merinding, itu kita rasakan. Ya, nggak tahu kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita betul-betul datang berhubungan intim dengan Tuhan, salah satu yang kita rasakan itu kita akan mengalami perubahan hidup. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, berkaitan dengan berhubungan intim dengan Tuhan, ya, di dalam dunia ini ada 3 tipe orang Kristen. Yang pertama itu Kristen yang memang tidak punya hubungan dengan Tuhan. Di KTP-nya tertuliskan Kristen, tapi tidak pernah ke gereja, tidak pernah buka Alkitab. Jangan buka Alkitab, tidak punya Alkitab. Ya, tidak. Nanti dia muncul itu pas Natal, pas Paskah. Kristen musiman, ya. Nanti ada acara-acara besar baru datang. Tapi kalau orang Kristen yang pertama yang memang tidak punya hubungan sama sekali dengan Tuhan, Kristen KTP. Yang kedua, Kristen yang pura-pura munafik. Baca firman Tuhan, tahu firman Tuhan, tahu, tetapi apa yang terjadi? Seperti ahli Taurat, para orang-orang Yahudi, mereka itu namanya ahli Taurat. Mereka itu sudah ahli mengenai Taurat, tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan mereka sangat bertentangan dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, mereka sering membuat tantangan. Mereka sering bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, kita membaca firman Tuhan sekedar membaca, tetapi tidak merenungkannya. Di gereja kita membaca firman Tuhan, tetapi di luar gereja nggak tahu. Tapi jemaat sini tidak ada. Kristen pura-pura munafik, haleluya haleluya di gereja, di luar haleluya. Nanti baru dapat masalah, baru ingat Tuhan. Ketika sudah senang, Tuhan sudah kasih semuanya, tidak ada lagi haleluya. Halelupanya lupa terus. Kristen yang pura-pura sekedar tahu firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Dan tipe orang Kristen yang ketiga, Kristen yang excellent, yang benar, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan selalu berhubungan dekat dengan Tuhan. Peka apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan. Nah, 3 tipe ini kita termasuk yang mana? Saya percaya jemaat Tuhan sini tipe yang ketiga. Amin. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mengapa kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Yang pertama, karena kita memiliki iman. Sebagai orang Kristen tidak bisa lepas dari yang namanya iman. Ya, itulah yang terjadi. Haleluya. Kehidupan kekristenan tidak terlepas dari yang namanya iman. Iman itu apa, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Ibrani 11 ayat 1.
Jangan dibuka. Iman adalah dasar dari dan kehidupan kita secara wujud nyata kita tidak melihat Tuhan Yesus, ya. Beda dengan murid-murid Tuhan Yesus, tetapi adanya iman yang membuat kita percaya. Mengapa kita harus memiliki hubungan intim dengan Tuhan? Karena kita memiliki iman. Walaupun Tuhan tak kasat mata, tetapi kita merasakannya. Kita beriman bahwa ada Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Yang kedua, pengharapan. Iman dan pengharapan tidak dapat dipisahkan. Iman dan pengharapan saling berkaitan. Jadi jangan hanya memiliki pengharapan tetapi tidak memiliki iman, ya. Di dalam kita melakukan segala sesuatu, kita berharap kepada Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan? Karena kasih. Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini karena kasih, ya. Secara keselamatan Tuhan menyelamatkan kita atas dasar apa? Yohanes 3:16. Atas dasar atas dasar kasih. Saya sudah bilang tadi, saya sudah singgung tentang kasih, masih tadi sebut. Oke. Mengapa kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan? Karena kita memiliki iman, memiliki pengharapan dan kita memiliki kasih. Bentuk kita mengasihi Tuhan, yaitu kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Ada banyak yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Ada kasih di dalam kita. Ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka sepantasnya kita perlu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan fokus, hati-hati. Jangan cari muka dengan manusia. Bahaya. Jangan selalu membangun hubungan yang begitu erat dengan manusia. Ya, harus hati-hati. Bahkan saudara kita pun terkadang kita masih tidak percaya, ya. Ada salah satu keluarga yang mereka bersaudara itu saling, saling bersaing, ya. Saudara pun saling tidak percaya. Bahkan orang tua pun terkadang tidak percaya kepada anaknya. Manusia itu, karena manusia itu pada dasarnya berubah-berubah, tidak konsisten, penuh misteri. Dan seperti saya katakan tadi, hari ini mengatakan A, besok mengatakan B. Maka dari itu hati-hati kita membangun hubungan dekat dengan manusia, bisa mengecewakan. Membangun hubungan intim dengan Tuhan tidak akan mengecewakan, akan memberikan dampak yang baik di dalam kehidupan kita. Terkadang saja kita yang menangkapnya itu salah. Ya, Tuhan sudah kasih kita ini, loh, kenapa jadi begini Tuhan? Tuhan sudah kasih semuanya ke kita, tetapi terkadang kita menangkapnya salah. Terkadang kita tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Perlu dipertanyakan bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Dan masuk di dalam pembahasan kita ciri-ciri orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Kita buka dalam Matius 7. Ciri-ciri orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Ayat 1 sampai dengan 11. Saya ganjil Bapak Ibu jemaat Tuhan ayat yang genap. Matius 7. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi.
Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana kau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kau memberikan barang yang terus kepada anjing, dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia kembali membuat kamu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya itu diterima. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau kamu memberi obat jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ciri-ciri orang yang pertama, ciri-ciri orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan yang pertama, kita lihat dari sikap terhadap saudara seiman. Di ayat 1-5. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang penghakiman ini merupakan salah satu yang sering terjadi di jemaat sekarang ini, yang begitu pandainya, begitu ringan mulut di dalam menghakimi. Penghakiman miliknya siapa? Haknya siapa? Haknya Tuhan, bukan haknya kita. Inilah mengapa Tuhan memberikan pengajaran kepada orang-orang pada saat itu, bahwa penghakiman, apa yang kamu berikan sebagai tolak ukurmu itu akan diberikan juga kepadamu. Jangan harus hati-hati di dalam kita menyikapi segala sesuatu. Terkadang dengan mudahnya kita menghakimi seseorang. Dengan mudahnya kita melihat kesalahan orang lain. Dengan mudahnya kita mencaci maki orang lain yang tidak sesuai dengan maunya kita. Ciri-ciri orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan menjaga sikap terhadap saudara seimannya. Saya nggak jauh-jauh dulu terhadap saudara tetangga, saudara seiman saja dulu. Di dalam saudara seiman saja terkadang masih ada pertikaian, terkadang masih ada salah paham. Di dalam gereja masih ada iri hati, kesombongan, segala macam, manipulatif. Tapi saya percaya di dalam gereja ini tidak ada orang-orang yang manipulatif. Amin. Dan yang kedua, ciri-ciri orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan dilihat dari sikapnya terhadap Bapa di surga. Ayat 7-11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pertanyaannya saya, siapa yang bisa melakukan hal-hal seperti ini? Yaitu mereka yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Contoh seperti ini, Pak Gembala dengan anaknya itu sudah memiliki hubungan yang sangat dekat, ya. Contohnya Ibu Gembala juga dengan Bapak. Jadi kalau Ibu minta apapun ke Bapak itu bisa, apapun yang dia minta pasti akan diberikan. Nah, hati-hati dengan firman Tuhan ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tetapi ingat, ketika kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, firman Tuhan ini jangan diterima mentah-mentah. Kita mempercayai firman Tuhan ini, tetapi apa yang terjadi? Kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan.
Makanya orang sering mengatakan, Tuhan kasih Kak, Tuhan kasih Kak, Tuhan mana, Tuhan mana? Pertanyakan dulu dirimu, apakah kita sudah memiliki hubungan intim dengan Tuhan? Segala sesuatu firman Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Firman Tuhan menegur kita, ada maksud Tuhan di dalam firman Tuhan. Jangan kita menerima mentah-mentah kayak gini ya. Firman Tuhan mengatakan kalau saya minta Tuhan akan berikan. Ya kita percaya firman Tuhan yang benar adanya. Tetapi yang salahnya itu di siapa? Yang mintanya, kitanya yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Harus sadar diri. Mungkin minta sama Tuhan, tetapi kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Contohnya saja, kalau saya tidak dekat dengan Bapak saya, mana dia akan kasih? Ya, kalau saya tidak pernah membangun hubungan yang dekat dengan dia, pasti akan melalui proses yang panjang, pasti ada segala macamnya. Kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, firman Tuhan ini akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Maka dengan mudah kita meminta kepada Tuhan, Tuhan akan berikan. Kita ketok, Tuhan akan membukakan pintu. Ada begitu banyak masalah, serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang pertama tadi, seorang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, menjaga sikap terhadap saudara seimannya, dan yang kedua dilihat dari sikapnya terhadap Bapa di surga. Dan yang selanjutnya, memiliki kerinduan kepada Tuhan. Dalam Mazmur 42 ayat 1, satu orang bisa baca. Ayat 2. Coba. Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ciri-ciri orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, memiliki kerinduan kepada Tuhan. Contohnya dalam ibadah doa. Jangan karena wanita sama pegembala baru ikut doa juga. Kemarin saya sempat begitu, saya renungkan juga. Ini bukan karena pegembala yang panggil mencari, tidak. Harus memiliki waktu untuk datang kepada Tuhan. Selalu memiliki kerinduan, selalu memiliki kerinduan datang kepada Tuhan. Bangun pagi, naikkan pujian penyembahan kita. Di malam hari, ya setidaknya kita mengucap syukur terhadap 3 hal yang sudah kita lalui di sepanjang hari itu. 3 saja. Kita naikkan ungkapan syukur kepada Tuhan di malam hari. Di pagi hari kita meminta Tuhan melindungi. Di malam hari kita bersyukur untuk semuanya Tuhan dapat pelihara. Selalu memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Dan yang terakhir, memiliki gaya hidup sebagai penyembah. Seberapa banyak kita yang bangun pagi menyembah Tuhan? Bagaimana sih? Saya pun bolong-bolong, nggak setiap hari. Saya akui, saya bolong-bolong, tidak setiap hari, tetapi di malam hari kesempatkan diri ya walaupun 5 menit, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan.
Karena saya ini juga yang bermasalah dalam diri saya. Kalau ada teman saya di kamar, itu saya agak malu untuk menyembah. Jadi tunggu teman saya keluar, dia di luar di teras, lalu saya bilang, saya kunci kamar dulu. Kalau saya kunci kamar, dia sudah mengerti. Oh iya, sudah terserah kamu ngapain. Sekarang saya tanya, seberapa kita yang datang kepada Tuhan menaikkan pujian penyembahan kita? Sebagai pujian penyembahan ini harus dijadikan gaya hidup kita ya, sebagai orang Kristen. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Kita baca bersama-sama. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan siapa yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam setiap kita, orang percaya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada roh di dalam kehidupan kita. Bangkitkan roh itu, jangan padamkan. Mari kita sembah dan naikkan pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, Engkau besar, Engkau mulia. Apa saja yang kita katakan terserah, yang penting meninggikan Tuhan. Tidak ada cara-cara khusus dalam menyembah Tuhan, tidak ada. Intinya kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Apa yang roh sampaikan, kita naikkan kepada Tuhan. Karena itu jangan padamkan roh di dalam diri kita. Orang karismatik, iya, yang identik dengan penyembahan. Kita semua orang karismatik di sini ya. Iya dong, gabung dalam GBI, ya karismatik dong. Kembali saya tanya, apa kita menyembah Tuhan di rumah kita? Bukan hanya pada saat di gereja. Apakah kita menyembah Tuhan hanya pada saat di gereja? Syukur-syukur ada ya, tetapi ya harus hati-hati juga. Kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadikan penyembahan, jadikan pujian penyembahan sebagai gaya hidup kita. Ciri-ciri orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, menjaga sikapnya dengan saudaranya, menjaga sikapnya dengan Bapa atau Sang Pencipta. Yang ketiga, selalu memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Dan yang keempat, memiliki gaya hidup sebagai penyembah, bukan penyembah berhala, penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Penutup Mazmur 25 ayat 14. Kita baca sama-sama dengan suara nyaring. Mazmur 25 ayat 14. Baca sama-sama 2, 3. Tuhan dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Suara perempuan 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Suara laki-laki 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi kalau tidak bergaul karib, maka apa? Perjanjian Tuhan tidak akan diberitakan kepada kita. Puji Tuhan untuk kebenaran firman kita di hari ini. Kita kesedihan perkembangan dari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah penyifirman yang sudah ditabur ini boleh tertanam dalam, bertumbuh, berakar, dan berbuat lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan mereka hati yang mau memuji menyembah Tuhan,
bahkan dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kebenaran firman-Mu. Urapi dia dengan urapan yang baru, dengan mulia kudus-Mu dan hadirat-Mu. Bahkan Tuhan menjamah dia lebih lagi sehingga dia menjadi bait suci-Mu Tuhan, dan senantiasa datang ke hadirat-Mu dalam pujian penyembahan, bahkan mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih pakai dia lebih dengan nasihat lagi di dalam melayani Tuhan. Terima kasih yang percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati pagi siang hari ini. Semuanya sudah diberkati Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan dan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita sudah diberkati pagi hari ini. Tuhan memberikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan, Ku ingin hati selamanya. Kekuatan ajaib dalam-Mu, warnai hari hidupku bersama-Mu. Kita akan menerangkan beberapa pengumuman. Terima kasih untuk pelayanan hambanya Evangelis Teresa, Tuhan Yesus memberkati, dan juga terima kasih untuk kehadiran jemaat Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengadakan doa pekerja online hari Jumat tanggal 27 jam 7 malam sampai selesai lewat Google Meet. Bapak Ibu Saudara boleh bergabung bersama-sama. Dan kemudian kita akan menggabungkan ibadah kenaikan Tuhan Yesus di hari Minggu tanggal 29, hari Minggu tanggal 29 jam 10 pagi di tempat ini, dan kita akan dilayani oleh hambanya Evangelis Elizabeth. Dan ibadah sekolah minggu dan remaja setiap hari Minggu jam 10 pagi di tempat ini. Puji Tuhan, demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Mari kita satukan hati dan berdoa. Tuhan, terima kasih buat setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan, pakai kehidupannya lebih dahsyat lagi dimanapun hamba-Mu ini berada. Masa mudanya Tuhan pakai Bapa biar boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini berkati pribadi lepas pribadi. Kami percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan boleh kami alami bersama-sama dengan Engkau. Berkati Tuhan jemaat-Mu, gereja-Mu, GB Anugerah, Bapak Gembala, Bapak semua pengerja hamba-hamba Tuhan yang terlibat mengambil bagian pelayanan tempat ini. Tuhan berkati semuanya. Berikan kami kesatuan hati, kesatuan roh. Biarlah lewat pelayanan di tempat ini nama Tuhan saja dipermuliakan. Kami menyerahkan program-program ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Engkau bertahta di atasnya, menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Tuhan berkati jemaat Tuhan, usaha pekerjaan mereka diberkati dalam nama Yesus, rumah tangga mereka diberkati dalam nama Yesus. Biarlah apa yang mereka buat Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Yang studi juga Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan jemaat Tuhan di tempat ini menjadi jemaat yang kuat, yang militan, yang punya iman dan pengharapan dan kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan yang sudah ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia,
tetapi sungguh-sungguh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi umat-umat yang hidup intim dengan Tuhan, yang hidup mengasihi, takut akan Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga membuat persembahan umat-Mu pagi hari ini Engkau memberkati dalam nama Yesus. Korban syukur yang umat-Mu berikan diberkati dalam nama Yesus. Mereka yang mengembalikan perpuluhan mereka juga diberkati dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau menyatakan janji firman-Mu bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, dan Tuhan akan menjauhkan segala belalang-belalang pelahap dari umat-Mu. Terima kasih Bapa, dan biarlah semuanya boleh dikembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir, mungkin mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, mereka yang lalai Tuhan ingatkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Kau kirimkan jiwa-jiwa yang baru di tengah-tengah kami Tuhan, untuk sama-sama kami beribadah memuji menyembah-Mu. Engkau kirimkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan, jiwa-jiwa yang mengasihi dan rindu mengenal Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan tempat ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati pemilik tempat ini Tuhan, biar mereka juga boleh menikmati kasih dan kuasa-Mu. Bahkan lingkungan sekitar tempat kami beribadah, kami percaya setiap pujian, penyembahan dan firman Tuhan yang sudah ditabur di tempat ini, semuanya akan menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya, dan mereka yang belum mengenal-Mu juga akan mengenal-Mu secara pribadi. Kami berdoa berkati kota Makassar, kota di mana kami berada, Sulawesi Selatan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah hujan pertobatan boleh mengalir atas kota dan bangsa kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau jamah kota Makassar, Engkau jamah Sulawesi Selatan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkati pemimpin-pemimpin yang ada, berikan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa hari-hari ke depan tidak akan semakin baik, tetapi kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan dibaharui dan dibawa naik dan semakin naik bersama dengan Engkau. Dan kami berdoa memberkati bangsa kami, dan kami percaya Tuhan bahwa setiap lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, dan setiap lutut akan sujud menyembah-Mu. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa dan kota kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sana kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini.
mau taat dan setia, mengasihi lebih dari segalanya, mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka bukan lagi minum susu karena mereka tidak akan kuat berjalan. Biarlah benih-benih firman itu jatuh di tanah yang subur, bukan di tanah yang berbatu Tuhan. Ini kerinduan hamba atau memberkati jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka menjadi pendengar dan pelaku firman, dan mereka menerima janji-janji kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Izinkan hamba-Mu mau berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasihi. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percaya untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu ke hadapan. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonan-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu. Dibiarkan musuh-Mu maju berperang melawan Kau dan pukul kalah oleh-Mu, dan apa yang sedang Kau kerjakan Tuhan berkati, sehingga Kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan.